Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini, Prof? Alhamdulillah sangat sehat. Masya Allah. Sangat sehat. Masya Tadi Allah. itu pagi ya jus pepaya, buah pir, telur rebus, kurma. Wah, sudah. Tales itu yang saya bawakan. Tales. Iya, tales. Kalau pendem ya, Pak? Ya. Kalau pendem ya. Ya, kentang. Oh, sudahlah. Allah Cukup itu Akbar. untuk Nikmat seperti itu ya, Prof ya. nikmat, apalagi itu dimakan ya. Kemudian ada di depan istri bicara-bicara kecil itu. Masya Allah. Ya, saling memberikan apresiasi itu. Keluarga bahagia. Ya, Prof, betapa besarnya pahala orang yang menyiapkan makan pagi, apalagi menyiapkan sahur untuk bulan Sya'ban, untuk hari Senin, hari Kamis itu. Masya Allah. Ya, kita saling mengapresiasi, rumah bersih, spray Rafi, harum, harum. ya kan, sendok-sendok tertata baik. Wa kana Allahu ala kulli syai'in hasiba. Di dalam Al-Quran itu Allah selalu memperhitungkan gitu. Allah selalu memperhitungkan sekecil apapun perbuatan baik orang yang manusia tidak memperhitungkan gitu. Itu Allah ya, Prof ya. Ya. Sekecil ini ya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in hasiba. Jadi katakan ada sendok yang bersih yang sudah tersedia di atas piring mamanya gitu ya. Orang kan seperti biasa saja. Tetapi Allah menghitung gitu. Menghitung seperti itu ya. Mencatat, memberi pahala gerak tangan orang yang mencuci itu sampai diletakkan di atas piring itu. Wa kana Allahu ala kulli syai'in hasiba. Allah selalu menghitung perbuatan baik orang yang tidak diperhitungkan oleh manusia, oleh suami, oleh istri. Masya Allah. Ya. Kapan hari saya melihat seorang ibu yang naik kendaraan turun dari flyover Waru itu ya. Iya. Lalu terpeleset jatuh. Saya tidak berani lihat saya. Tidak sadar rupanya. Saya tidak berani lihat saya bukan tidak mau nolong, saya tidak berani, tidak kuat saya itu. Saya membayangkan dia keluar untuk cari tambahan nafkah supaya anaknya bisa melanjutkan mondok. Toh. Dia keluar sampai jatuh itu kan keluar supaya dia bisa membayar hutang-hutang dirinya, hutang suami yang belum terbayar. Masya Allah. Tuh. Maka Allah menghitung begitu itu. Wa kana Allahu ala kulli syai'in hasiba. Dan Allah Maha menghitung perbuatan-perbuatan baik orang yang tidak dihitung baik oleh orang lain, oleh manusia gitu. Ya, Masya Allah, menjaga supaya manusia tidak mengemis, menjaga diri supaya tidak meminta-minta, tidak menggantungkan orang, itu kan pesannya Jibril kepada Rasulullah bahwa pengikut Nabi Muhammad itu pengikut yang tidak mengemis-ngemis belas kasihan orang. Berarti dia sampai jatuh begitu kan supaya dia bisa melakukan pesannya Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka selamat ya, lakukan pekerjaan hari ini ya dengan yang ikhlas, yang sungguh-sungguh, yang serius. Tepatilah jam kerjanya, kemudian berprestasilah. Karena di pundak Anda itu ada dua beban, yaitu satu, Anda sebagai muslim dan Anda harus mencerminkan Anda mencerminkan bahwa SDM muslim itu memang excellent. Luar biasa. Ketika Anda baik, Islam ikut baik. Nah, yang kedua, Anda sebagai pribadi ya itu karena Anda harus berkarir ya supaya rezeki Anda tambah ya, berarti Anda layaklah untuk dipromosikan. Iya, itu.
Baiklah, dulur El Victor yang mendengarkan lewat radio atau yang mengikuti lewat streaming ini, ya halo ibu bapak yang sangat saya cintai. Senang sekali jumpa dengan orang-orang soleh, orang solihah yang ikut menyaksikan acara ini. Saya bisa menjadi orang yang bisa melakukan sedikit kebaikan bukan karena potensi saya, tetapi karena doanya Bapak Ibu semuanya. Subhanallah. Ya, doanya para pendengar yang ikhlas, yang luar biasa lah, yang berdoa dan tanpa memberitahu yang didoakan. Tuh. Baik. Pagi ini nanti saya akan berbicara, judulnya adalah berkhusyuklah dan jangan bertakhasyuk. Berkhusyuklah dan jangan bertakhasyuk. Khusyuklah dan jangan takhasyuk. Usahakan khusyuk dan jangan takhasyuk. Jadi pagi ini saya berbicara tentang usahakan khusyuk dan hindari takhasyuk. Ya. Bagi yang sudah punya buku, silakan membuka buku ini, 60 menit terapi sholat bahagia, halaman 90 dan 91. 90 dan 91. Bagi yang belum punya ya silakan, kalau yang tidak punya ya duafa ya silakan minta saja, kita gratiskan ya. Saya menyediakan buku banyak ya, menyediakan buku banyak. Kalau Anda mau minta saya senang. Berarti hidup saya ini masih ada gunanya. Ya, berarti buku saya itu masih ada yang berminat. Gitu. Ya, bagi yang tidak duafa ya beli itu segera saja, dan kalau sudah punya ya dibagi-bagikan ya, dibagi-bagikan. Kita ini sedekah apa gitu ya. Kita berjuang di jalan Allah, perang ya kita nggak punya keberanian dan nggak ada lapangannya ya Mas ya. Zaman Nabi ya orang senang mati syahid, itu senang, berlomba-lomba begitulah. Sekarang kita sedekah nasi ya sudah ndak, umpamanya gitu ya. Kita berdiri di panggung ya ndak punya bekal. Jadi ya sudah, sebarkan aja buku-buku itu. Sudahlah dijadwalkan setiap bulan itu, memberi guru-guru yang ada di kampung-kampung itu yang jauh di Bojonegoro sana, di sini. Itu kan banyak guru-guru yang ikhlas, dan kalau diberi buku itu Masya Allah, karena itu buku itu ya mereka diberi kue ya senang. Tetapi kalau diberi sesuatu yang bisa meningkatkan kedekatannya kepada Allah, apakah ada kekayaan yang lebih mahal dari dekat kepada Allah itu? Tidak ada. Terima kasih, ini rekan saya dan luar biasa, selalu menyemangati saya dan selalu memberikan tambahan ilmu. Saya sapa Bapak Profesor Dr. Bambang Purwanto. Profesor. Ya, ini guru besar yang muda di Universitas Airlangga dan punya komitmen untuk melakukan perubahan besar di dalam dirinya, keluarganya dan juga sekitarnya sebisanya. Tapi dengan cara-cara yang tidak sampai melukai hati orang. Alhamdulillah. Jadi kalau menyampaikan kebenaran ya yang baik lah. Sate itu baik, penting sate itu enak baik. Tapi kalau cara menyuguhkannya itu dilemparkan jadi tidak baik. Itu ya. Menjadi itu menodai sate itu, menodai citra sate itu tadi itu. Ya, rujak itu juga menyenangkan dimakan jam 12 siang. Tapi kalau menyuguhkannya itu dengan wajah yang itu kan, orang akan mengatakan aku seneng rujak tapi gak seneng kelakuanmu. Akhirnya nggak mau makan rujak. Trauma ya malah. Iya, saya nggak mau. Saya punya harga diri. Ya rujak itu memang enak, tapi karena caramu begitu. Nah, ini untuk mengingatkan saya, Mas Ishak dan semuanya, untuk sampaikan sesuatu yang benar dengan cara yang benar. Nah.
Prof, sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin ada kata-kata mutiara hari ini, Prof. Oh iya. Iya, kata-kata mutiara antara lain ya al-mustahilu sokhratun solbah. Tatakassaru tahta dorobatil azimah. Sesuatu yang mustahil itu tidak selalu mustahil gitu ya. Jadi yang mustahil itu, sesuatu yang mustahil itu seperti batu besar yang raksasa, yang batu raksasa. Batu sebesar apapun itu tatakassaru tahta dorobatil azimah, menjadi pecah jika memang ada kekuatan besar. Maka sekarang besarkan otot Anda, oke? Tambahkan semangat Anda. Biarpun orang lain teriak itu kegiatan gila, gitu ya, kegiatan gila, atau itu tidak mungkin, tidak usah diperhatikan. Nanti suatu saat orang akan kaget bahwa ide gila itu ternyata 30 tahun berikutnya menjadi ide yang menjadikan dia kaya. Masya Allah. Ya iyalah itu. Ada mahasiswa saya ya di Jombang, Masya Allah, barusan meninggal ini juga. Dia ini membuat tanaman jeruk di lahan padi. Di lahan padi, Bro? Ya, artinya itu sawah itu adalah sawah yang untuk tanaman padi, bukan untuk nanam jeruk. Iya. Semua orang ini sarjana gendeng ini. Ini sarjana UIN sini. Jadi apa dia tidak mikir yang biar tanah-tanah saya sendiri, saya tanami tebu apa pohon, apa saya tanami untuk jangkrik atau apa, yang penting saya kan tidak mengganggu lingkungan. Alhamdulillah. Nah, setelah 20 tahun loh mungkin, Masya Allah, kesabaran. Jeruk itu bagus. Tanah yang luas itu menjadi sekarang kebun jeruk, dan dia membuat wisata jeruk. Allahu Akbar. Wisata jeruk lah, karena jalannya itu kecil kan lewat sawah-sawah. Jadi orang itu karena di situ wisata jeruk, bayar, makan jeruk sampai muntah-muntah, jangan dibawa pulang. Kalau mau bawa pulang dikilokan ya. Masya Allah. Pulang. Oke. Sekarang alhamdulillah kaya raya. Tapi ya gitulah manusia itu, Mas, itu. Setelah kaya ya meninggal dunia juga. Tetapi kan sudah berbuat. Masya Allah. Tapi kan sudah berbuat. Sudah menunjukkan. Dan dia punya anak, toh kan bisa diwariskan anak. Bisa istri, sehingga istri dan anaknya, istrinya tidak menjadi pelacur karena kekurangan ekonomi, anaknya tetap bisa kuliah, bisa membantu orang. Lalu sekarang yang mengolok-olok gila-gila tadi itu, sekarang mencoba bikin jeruk yang sama. Allah. Oke, ya begitu. Ya luar biasa sekali kata-kata hari ini, Bro. Al-mustakhilu sokhratun solbah, tatakassaru tahta dorobatil azimah. Gitu. Ya. Baik. Jadi sekarang saya berbicara khusyuklah dan hindari takhasyuk. Gini ya. Khusyuk itu keadaan batin atau lahiriah, Mas? Keadaan batin, Bro. Batin itu betul. Tapi bisa memengaruhi lahiriahnya. Paham tuh? Luarnya ya, Bro. Iya. Jadi khusyuk itu kegiatan kondisi batin, lalu mempengaruhi lahiriahnya. Lah lahiriahnya seperti apa? Ini. Satu, itu antara lain cara membaca doa dan ayatnya ini perlahan-lahan.
Nggak tergesa-gesa. Iya, nggak tergesa-gesa. Lah memang direnungkan loh itu. Sekarang ya dulur Victor yang sangat saya cintai. Sudahlah, Anda tidak tahu artinya apa-apa yang Anda baca. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim, hayati, Allah itu sayang kepada saya. Diulang-ulang dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim, Allah itu sayang kepada saya. Ar-Rahim itu sayang di akhirat. Ya, sayang di dunia ini. Allah sayang. Kalau tidak sayang kan sudah dimatikan kemarin. Allah, disediakan makan, tidak tahu makan dari mana. Anda tidak punya duit, tiba-tiba di sebelah ada selamatan, syukuran. Masya Allah. Tumpengan lagi. Oke. Dapat berkat ya. Oke. Lalu hujan deras di mana-mana, yang diundang nggak banyak nggak datang. Lalu karena tumpengnya banyak, dimakan di situ dan sebagian disuruh bawa pulang. Allah. Apakah Anda berpikir bahwa hujan itu diturunkan Allah dengan deras hanya karena Allah ingin supaya Anda tidak kelaparan hari itu? Tuh. Kalau Anda tidak sampai berpikir gitu, betapa Anda tidak cerdas. Tuh. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Allah tuh sayang kepada saya. Besok di akhirat Allah itu juga sayang. Karena apa yang saya kerjakan itu nanti dilipat gandakan yang baik-baik, kemudian yang jelek-jelek diampuni Allah. Sayang gitu. Nah itu direnungkan kan, mesti bacaannya kan mesti lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Susah lah kalau disebut khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Susah. Kan? Jadi orang khusyuk itu satu, bacaannya itu perlahan-lahan. Tuh. Rabbi firli warhamni wajburni, ya Allah, direnungkan ya, ampuni saya, kasih saya, kebutuhan-kebutuhan saya ini mohon dipenuhi ya Allah. Pelan, wajibur pelan. Nah itu berarti kondisi jiwa batin memengaruhi kondisi lahiriah. Iya toh? Masya Allah. Jadi khusyuk itu adalah keadaan batin. Nah, sedangkan keadaan batin itu bisa nampak di dohirnya. Dohir, itu bacaan tenang gitu. Kemudian gerakannya untuk untuk gerakan-gerakan sholat, dari satu perpindahan dari satu gerakan ke gerakan lain itu lembut juga gitu. Gerakannya ya berarti. Ya, lah contoh ya sederhana, umpamanya gini. Terawih 21 rakaat dalam 15 menit umpamanya gitu. Susahlah kalau itu kemudian dinyatakan bahwa saya walaupun 15 menit saya khusyuk, saya kok susah diterima gitu. Iya. Ya, gitu. Fokusnya bukan fokus hatinya, tapi fokus gerakannya. Pelan, lembut. Tuh. Suaranya pun itu terlihat. Gitu ya. Suaranya itu loh. Nah, inilah yang diceritakan oleh sahabat Nabi yang bernama Al-Barra. Dia bercerita, saya ini pernah jadi makmum ya. Yang jadi imam itu Rasulullah. Wah, betapa senangnya ya Mas ya, itu bisa makmum pada Rasulullah. Makanya Rasulullah itu bangga kepada pendengar El Victor itu. Bangganya begini, kamu itu loh tidak pernah ketemu saya, tapi kamu tuh kok percaya saya, kamu kok nurut saya. Allah. Saya suruh apa saja kok nurut. Kalau yang sezaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan pantas toh Mas. Iya Prof. Wibawanya, sorot matanya,
Melihat langsung ya Prof ya. Tangannya itu terlihat bahwa tangan pemberi bukan tangan penerima. Tutur katanya itu Masya Allah. tuh. Nah ini pendengar Al Victor ini tidak ada yang tahu Rasulullah, tapi kok mau bangga. Rasulullah itu bangga sekali. Nah ini di belakang Rasulullah kemudian dia mengatakan Al-Barra ini, saya ini tidak pernah mendengar suara Nabi seindah itu, sekhusyuk itu dalam seluruh kesempatan dan oleh siapapun. Ya umpamanya begini ya. Wattini wazaitun wa turi sina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Disebutkan di situ. Ya, jadi manusia itu dalam bentuk fisik yang bagus, tetapi bisa saja menjadi manusia yang sangat hina, nggak ada harganya. Itu. Kalau tidak, kecuali kalau orang itu beriman dan berbuat baik, maka perbuatan baiknya itu ghairu mamnun, itu tidak akan terputus. Nah, jadi perbuatan baik itu ditiru orang, kemudian pahalanya diteruskan Allah setelah kematian. Itu. Kemudian ada kata-kata yang terakhir itu alaihissallahu, ya betul, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa amilus solihati falahum ajrun mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Itu mungkin ya itu saya mungkin Nabi membacanya, mungkin saya tidak tahu, tapi yang jelas bahwa Nabi itu membaca dengan artinya itu, yang isinya itu memang nampak sedang dihayati. Contohnya mungkin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah. Artinya besok itu kamu itu akan diadili oleh Allah, hakim yang tidak pernah kamu jumpai di dunia. Masya Allah. Tidak bisa ada nego-nego, tidak ada. Nggak ada. Tidak ada ditekan-tekan oleh publik, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada nafsu untuk berpihak, tidak ada. Tidak ada hukum itu dijatuhkan karena kemarahan, tidak ada. Tidak ada karena ditransfer, tidak ada. Masya Allah. Tidak ada. Jadi besok kamu itu akan menjumpai diadili oleh Allah yang luar biasa. Ini tidak kamu pernah jumpai hakim apapun di dunia. Nah itu mungkin bacaannya menjadi dihayati. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ya kan gitu. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Terus alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Itu dihayati betul. Jadi Al-Barra mengatakan Masya Allah, bacaannya itu mungkin ya, saya itu tidak tahu artinya, tapi gimana ya gitu. Bisa merasakan kayak gitu ya Prof ya. Bisa merasakan. Ada orang yang bacaannya nggak terlalu bagus ya. Tapi ada seorang profesor yang minta agar supaya dia yang menjadi imam. Padahal ada yang lebih bagus. Bahkan disuruh memimpin sholawat Nabi. Ya kata profesor ini profesor kelas nasional karena dulu pernah jadi menteri. Masya Allah. Dia mengatakan, saya menunjuk kamu itu bukan karena lagumu, tapi saya itu tahu bahwa yang lagumu itu, suaramu itu adalah suara yang terpantul dari hatimu. Allah. Yang punya lagu-lagu bagus banyak, tetapi yang seperti itu dari getaran hati itu kamu. Ada setrumannya gitu Prof. Wallahu a'lam. Masya Allah. Nah itu khusyuk ya. Kemudian tanda-tanda khusyuk lagi itu juga gerakannya itu tidak bermalas-malasan. Contohnya mamanya ya, badan yang disandarkan ke tembok mamanya gitu mas. Nah itu berarti kan malas.
Toh. Atau rukuknya itu mohon maaf kurang lurus. Ya, seenaknya aja cerit gitu. Jadi pemirsa, ya ini koreksi lah gitu ya. Acara ini saya tidak menyinggung siapa-siapa ya, karena ya saya sendiri pernah melakukan. Jadi ya saya niati untuk mengkritik diri sendiri saja. Masya Allah. Nah, kemudian sujudnya juga kelihatan malas gitu. Sampai dia meneteskan air mata. Jadi kulitnya ini sampai kadang-kadang bisa merinding gitu, Mas. Saat sholat itu. Ya, lah itu diterangkan di dalam surah Az-Zumar ayat 23. Silakan nanti periksa surah Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. Allah menurunkan perkataan yang terbaik, yaitu Al-Quran, yang seluruh ayatnya itu sama-sama mutunya, mathaniya, dan diulang-ulang. Jadi dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang diulang-ulang, itu banyak ya. Selain wabi ayyi ala rabbikuma itu kan masih banyak. Banyak. Taqsya'iru minhu juludil ladzina yakhshawna rabbahum. Merindinglah kulitnya. Nah, coba jadi hati tapi bisa berpengaruh kepada lahiriah. Sebetulnya itu tidak perlu didiskusikan. Ya, kita itu lihat sesuatu, kita naik di ketinggian 100 meter, momen kita lihat itu kan kadang kulit kita kan terasa. Iya toh? Iya, Prof. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian setelah merinding tadi itu, kemudian secara perlahan-lahan kulit tadi itu menjadi lembut, menjadi tenang, hatinya menjadi damai ila dzikrillah, dengan zikir pada Allah. Nah itu. Oke. Itu khusyuk ya. Nah, itu yang benar. Nah, yang tidak boleh itu adalah takhasyuk. Takhasyuk itu hatinya tidak khusyuk, tetapi bergaya-gaya seperti orang khusyuk. Paham toh? Masya Allah. Ya, dia itu tidak menghayati artinya, hanya bermain lagu saja maunya gitu. Ya, itu bisa aja bermain lagu saja. Jadi gini, kalau orang itu jadi makmum terus hanya menghayati lagunya saja. Lah kenapa kok dia tertarik pada bungkusnya, kok tidak pada isinya itu? Toh? Ya memang kalau lagunya baik, isinya bagus. Jadi dia itu membaca dengan seperti khusyuk-khusyuk gitu, tapi tidak khusyuk. Atau gerakannya itu bos di khusyuk-khusyuk kan, padahal tidak khusyuk. Itu namanya takhasyuk. Maka kajian pagi ini kan usahakan khusyuk, hindari takhasyuk. Bentuk takhasyuk itu antara lain juga ya. Khusyuk dalam sholatnya, tidak khusyuk dalam kehidupannya. Khusyuk dalam sholatnya, tidak khusyuk dalam kehidupannya. Artinya bagaimana, Bro? Ya, dia merasa dekat kepada Allah, tapi di luar sholat sudah tidak ada apa-apanya lagi pengaruhnya itu. Coba sekarang Mas Ishak tahu bahwa
kajian ini ya, itu sebenarnya adalah ingin mengingatkan masing-masing kita. Mengingatkan yang bicara ini, mengingatkan Mas Ishak ya, mengingatkan Mas Bakhrul ada di sini ini juga. Kita mengingatkan semuanya. Bagi yang tidak merasa diingatkan ya tidak apa-apa juga. Tidak apa-apa juga. Tapi bagi orang yang peka saya kira pernah melakukan seperti ini. Kita khusyuk dalam sholat tapi di luar tidak. Kita bergaya-gaya seperti khusyuk karena ada orang, kemudian setelah tidak ada orang biasa-biasa saja. Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita.